Selamat siang, saya Ngurah Erlin Punarbawo kembali hadir di sore hari ini membahas berbagai macam isu-isu yang menjadi perbincangan publik di Republik ini. Dan di sore hari ini saya kembali membahas kisruh Bandara Indonesia Morowali Industrial Park yang ada di Kabupaten Morowali. Sebagai informasi yang akan saya sampaikan terus-menerus, di Kabupaten Morowali ada 2 bandar udara. Yang pertama Bandar Udara Maleo, Bandar Udara Maleo milik negara, milik pemerintah dan juga milik pemerintah Kabupaten Morowali yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 kalau tidak salah. Dan juga yang kedua ada Bandar Udara milik Indonesia Morowali Industrial Park yang saat ini menjadi perbincangan publik. Pada bulan Agustus 2025, Menteri Perhubungan atau Kementerian Perhubungan yang ada di bawah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang saat ini dijabat oleh Pak Agus Harimurti Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Salah satu menteri yang ada di bawah koordinasinya, Menteri Perhubungan Pak Dundi Purwandi, pada bulan Agustus tahun 2025 mengeluarkan surat keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 38 tahun 2025 yang menyatakan atau mengatur tentang penggunaan bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 38 tahun 2025. Dan salah satu bandara yang dijadikan bandara internasional itu adalah Bandara Indonesia Morowali Industrial Park, dan juga ada di Wedabaya Maluku Utara dan juga di Riau. Ada 3 bandara yang dijadikan bandar udara internasional terbatas. Lalu keputusan menteri tersebut dicabut dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 55 tahun 2025 yang berlaku sejak bulan Oktober tahun 2025. Keputusan Menteri Perhubungan KMP nomor KM38 dikeluarkan bulan Agustus lalu dicabut bulan Oktober. Lalu kemudian di bulan November, tepatnya tanggal 20 November, Menteri Pertahanan Syapri Samsudin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertahanan Nasional dan pengawas tim penertiban kawasan hutan dalam sebuah acara di Kabupaten Morowali dan di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park memberikan sebuah statement yang mengejutkan. Bandara Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah anomali lantaran tidak memiliki perangkat negara di dalam bandara tersebut. Itu pernyataan Menteri Pertahanan Pak Syapri Samsudin yang ada di bawah koordinasi Menko Polkam yang saat ini dijabat oleh Pak Jamari Caniago yang sebelumnya dijabat oleh Pak Budi Gunawan. Pertanyaan saya adalah bagaimana koordinasi antar menteri di era Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perhubungan yang ada di bawah koordinasi Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh Pak Agus Harimurti Yudhoyono pada bulan Agustus tahun 2025 mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 38 tahun 2025 yang mengatur tentang penggunaan bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Dan salah satu bandara itu adalah Bandara Indonesia Morowali Industrial Park dan juga Bandara Khusus Wedabaya di Maluku Utara, dan yang lagi satu Bandar Udara di Riau. Dan dengan keputusan Menteri nomor 55 tahun 2025 mengatakan mencabut tentang Keputusan Menteri Perhubungan nomor 38 tahun 2025 dan berlaku resmi sejak bulan Oktober. Informasi yang saya baca jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Perhubungan.
dikeluarkan bulan Agustus, dicabut bulan Oktober, dan di bulan November Menteri Pertahanan Pak Sapri Samsudin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan pengawas tim penertiban kawasan hutan membuat statement anomali terjadi di Bandar Udara Indonesia. Bandar Udara Indonesia Morowali Industrial Park. Tetapi dalam statementnya, Sapri berbicara sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan pengawas tim penertiban kawasan hutan. Ia mengatakan terjadi beberapa anomali di Morowali lantaran bandar tersebut tidak memiliki perangkat negara. Pak Sapri Samsudin, Menteri Pertahanan, dan juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan pengawas tim penertiban kawasan hutan. Ada 2 bandara di Morowali, Pak. Ada 2 bandar udara. Yang pertama Bandar Udara Malio, yang kedua Bandar Udara Pripat milik PT IMIP. Pernyataan Bapak kemudian banyak yang mengaitkan lalu mengatakan bahwa Bandar Udara PT IMIP diresmikan oleh Bapak Joko Widodo. Lalu di bulan yang sama, bulan November, wartawan senior Kompas yang juga pendiri ISDS, Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Carolina Patisina dalam acara podcast Madilog mengatakan bahwa ada bandar udara di Morowali yang otoritas negara tidak ada di sana sebagai sebuah negara dalam negara, dan ini membahayakan. Pernyataan yang hampir sama disampaikan di bulan yang sama Pak Sapri Samsudin pada tanggal 20 November dan Edna Patisina Carolina kalau tidak salah antara tanggal 23 dan 24 November. Lalu sebelumnya Menteri Perhubungan mengeluarkan keputusan Menteri nomor 38 tahun 2025 yang menjadikan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park sebagai bandar udara internasional terbatas. Lalu kemudian di bulan Oktober keputusan Menteri Perhubungan dicabut dengan KM nomor 55 tahun 2025 dan berlaku bulan Oktober. Dan di bulan November ada 2 pernyataan yang mengejutkan dari Menteri Pertahanan Sapri Samsudin dan juga dari co-founder ISDS Edna Carolina Patisina yang juga mantan wartawan senior Kompas. Lalu beramai-ramai berita tersebut disebarluaskan oleh berbagai akun media sosial dan juga disebarkan oleh anggota DPR RI Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Laode Umar Bonte dengan narasi-narasi sesatnya. Lalu video tersebut dihapus baik di TikTok maupun di Instagram. Yang masih menyebarkan hanya Rieke Diah Pitaloka. Dan saya meminta kepada Komisi 1 DPR RI, di mana Ketua Komisi 1 DPR RI adalah Bapak Utut Adianto dari PDI Perjuangan untuk sesegera mungkin memanggil Menko Polhukam dan juga Menteri Pertahanan Pak Sapri Samsudin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan pengawas tim penertiban kawasan hutan. Ini sangat penting bagi Komisi 1 DPR RI, di mana ketua komisinya adalah Pak Utut Adianto, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk sesegera mungkin memanggil Menko Polhukam sekaligus Menteri Pertahanan untuk memberikan klarifikasi. Lalu di lain sisi, saya meminta kepada Komisi 5 DPR RI, di mana Ketua Komisi 5 DPR RI yang lingkup tugasnya menyangkut infrastruktur dan perhubungan untuk sesegera mungkin memanggil Menteri Perhubungan, berikut juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Bapak Agus Harimurti Yudhoyono untuk segera hadir di Komisi 5 DPR RI, di mana Ketua Komisi 5 DPR RI adalah Pak Lasarus dari PDI Perjuangan. Gunanya apa? Untuk membuat klarifikasi persoalan status Bandara Indonesia Morowali Industrial Park, agar supaya kisru ini tidak terus berkembang secara liar. Dan Pak Sapri Samsudin, Menteri Pertahanan, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak yang terhormat Bapak Sapri Samsudin, di Kabupaten Morowali ada 2 bandara, bos. Bandara Malio, bandara udara milik pemerintah, dan bandar privat milik PT IMIP, dan keduanya memiliki izin, dan kedua bandara tersebut ada di wilayah otoritas Makassar 5. Saya Ngurah